dengan hari ini apakah ini kita lakukan? Apakah ada semua ada di sini? Mulai pikiran kita mulai kita berdoa Baik, terima kasih kepada Anda semua yang sudah dapat hadir pada cerita kita pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada Anda yang menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk mengikuti kita hari ini. Nah, sebelumnya Anda sudah tahu apa yang kita laksanakan pada hari ini? Jadi sebelum Ibu memberitahu dulu apa yang akan saya laksanakan, kita kan harus saling mengenal satu sama lain ya. Jadi Ibu ingin berkenalan, saling mengenal kepada kalian semua. Nah, caranya, itu ada caranya ya, perkenalan, yaitu menggunakan tangannya. Saya ingin contohkan terlebih dahulu. Konsentrasi dimulai. Tiara. Terus selanjutnya sampai kita pakai pose ya, sebut namanya terus pose. Bisa kan? Paham kan? Bisa kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Tiara. Kenal nggak sama siapa? Betul, ini namanya. Kita selesai mengenal, Ibu akan menjelaskannya di kita hari ini. Jadi kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah layanan dari BK. Layanan yang disediakan dari BK yang dilakukan secara bimbingan kelompok, di mana beranggotakan 2-12 orang. Di mana kita di sini bekerja untuk meningkatkan skill komunikasi dan mengembangkan keterampilan kita. Ibu berharap kalian semua di sini tidak perlu khawatir karena apa yang kita bahas di sini akan selesai di sini saja. Dan Ibu juga berharap apa yang akan kalian tidak perlu khawatir juga, dan Ibu juga berharap kalian terbuka dan sukarela untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kalian dan apa yang terjadi di benak kalian. Apakah Anda semua sudah paham? Apakah dari Anda bisa menyimpulkan apa yang disampaikan tadi? Ya, kita lagi sekalian. Beranggotakan 2-12 orang, kalian menggunakan media kelompok. Ya, bagus sekali. Apakah ada masih ada yang ingin menyimpulkan? Pada pemain, terima kasih. Nah, jadi bimbingan kelompok itu ada 2 topik. Yang pertama topik tugas, yang kedua adalah topik bebas. Jadi topik tugas itu adalah topik yang sudah ditentukan sendiri, dan topik bebas adalah topik yang ditentukan oleh dari Anda semua. Jadi Anda semua ingin membahas topik tugas atau topik bebas? Bebas. Topik bebas. Nah, ini yang bertanya bebas. Topik bebas.
Nampaknya dari kita semua banyak yang memilih topik bebas ya. Jadi pada ini kita membahas topik bebas saja terlebih dahulu, dan kepada yang tidak terpilih untuk membahas topik tugasnya, mungkin di kesempatan tidak ada waktu kita membahasnya, tapi kalau misalnya tidak ada waktu kita membahasnya pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini kita tahu topik bebas apa yang kita bahas. Kayak agenda, kalau jelas. Nah, sepertinya banyak ya dari kalian untuk topik di sini yang pertama ada bencana alam, ada coding, ada pergaulan bebas. Jadi dari kita semua bagi memilih topik coding, dari ini kita masuk coding ya. Jadi dari kalian semua, ada yang tahu apa itu coding? Ada yang bisa menjelaskan apa itu coding? Baik, kepada Susati, silakan. Salah satu soal tidak memulai dari laporan tersebut atau yang tidak dilakukannya dilakukan oleh seseorang karena mungkin keterbatasan seseorang atau menjadi seseorang. Ya, kalau kalian ada misalnya ingin menambahkan atau ikut coding, ya terima kasih kepada Susati. Selanjutnya kepada kami, silakan. Juga masuk perkhidmatan yang dilakukan seseorang bisa kepada seseorang, dan seseorang itu bisa dari misalnya dibaca Kepada teman, itu adalah perilaku yang menyakiti orang lain terkait dan perkataan maupun. nah, jadi kakak simpulkan, ibu simpulkan ya dari jawaban kalian semua. Jadi coding itu adalah perbuatan atau perilaku dari seseorang kepada orang lain dan proses berbeda dari orang tersebut, baik itu berupa perkataan, perbuatan atau tindakan seseorang yang menyebabkan seseorang itu jatuh atau rusak. Nah, sekarang faktor yang menyebabkan terjadinya bullying itu apa? Sekarang dari semakin ibu dari lupa. Iya, Dari sini ya. Baik, karena pada Susati. kalau saya itu mungkin kan banyak satu yang dia juga terus dia juga mungkin ada lain dan Pada dia, bisa terus kita kerja terus pada dia, pada kami. Nah, jadi dari sebutkan dari itu ada yang dari fisiknya, ada yang dari
jadinya bully. Nah, nampaknya dari Anda semua banyak yang sudah tidak bersemangat lagi ya. Bagaimana kalau kita melakukan activity terlebih dahulu? Apakah dari Anda ada ide untuk melakukan activity seperti apa? Mari kepada si Santi. Dari seperti itu, misalnya kayak satu gitu. Kalau misalnya angka satu, berarti satu orang berdiri. Terus kalau misalnya disebut angka dua, berarti dua orang berdiri. Sebenarnya ada sisanya dari si Santi ini karena dia ikut terlibat ada ide untuk aktifnya. Jadi setiap di penempatan angka ganjil, kalau menyebutkan kata dok, tidak boleh menyebutkan angkanya. Misalnya, kalau sobat dok dulu, nanti lanjut dua, gitu. Nanti Ganjil kena, dua benar kok. Nah, jadi SPG yang akan kita lakukan yaitu yang akan kita lakukan itu yaitu setiap ada kelipatan angka 2, 4, 6 dia tidak boleh menyebutkan angkanya, tapi menyebut kata dot. Nah, boleh kita coba terlebih dahulu supaya Anda semua paham ya. Ibu, nah kita mulai 1, Dot, 5, 6, 7. konsentrasi ya, belum konsentrasi. Kita mulai lagi ya. Yang semangat ya. Oke, 1, Dot, 5, 6, Benar ya. Oke, sekali lagi, tapi sekarang cepat-cepat ya. yang nanti kalau ada yang salah gimana hukumannya? Ya, kita hukum ya kalau ada yang salah. Apa hukumannya? Yang itu tadi diganti hurufnya. Boleh. Oke, sekarang mulai dari sini dulu ya nanti. Kamu yang terakhir, jadi nanti mulai dari sini dulu ya. Sekarang diri ibu. Nanti kayak aja nanti. Ibu mulai ya. 1, Nah, apa hukumannya? Apa yang ini sekarang? Pelan-pelan ibu tapi diganti hurufnya di pelan-pelan ibu. Boleh. Silakan. Sama-sama. Boleh. Ayo. Tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Nyanyi bu, tapi nyanyinya naik pada saat ibu, tapi diganti dengan lirik ibu. Oh, boleh. Bersedia ya? Oke. Oke, sama-sama ya. Oke, kita mulai ya. 1, membahas tentang faktor. Jadi dampaknya kepada yang terkena bully itu apa kira-kira? Mentalnya terganggu. Iya, betul. Selanjutnya kepada kami dan Itu seorang itu jadi tidak mau, jadi susah berinteraksi kepada orang temannya itu, kepada orang lain. ya, benar. Ada ya? Pada
dia kurang perhatian ibu, jadi dia lebih suka sendirian, terus dia nggak mau dengan handphone. Kepada Daren? Misalnya dia terus ada rasa tidak nyaman yang punya itu dia. Iya, jadi dari yang Anda semua katakan itu betul ya. Jadi penyebab, maaf, maksudnya dampak dari pada si korban bullying itu tadi ada yang mengisolasi diri, ada yang mentalnya hancur, ada yang menarik diri, ada yang tidak percaya diri, ada yang mentalnya hancur. Nah, jadi solusinya dari kita semua untuk kepada si korban bullying itu apa? Apa dia? Silakan. Oke, kepada Naila silakan. Dia harus percaya diri, harus kuat, harus berani menghadapi orang yang membuli dia harus berani dan kita sebagai temannya juga harus membantu dan melakukan hal yang baik. Kepada Kesani. Kita sebagai korban itu harus percaya diri kita bahwa kita itu bisa, dan kita harus melawan sama sekali apa yang dibilang orang. Terus kita cara menuntaskannya itu dia lakukan bukti masing-masing biar si pelaku itu jangan pergi kemana-mana. Iya, jadi solusi untuk kepada si korban itu tadi ya seperti yang sudah Anda katakan, ada yang melaporkan kepada pihak yang berwajib, ada yang mengajak untuk berteman atau menemani si korban tersebut, bahkan ada yang untuk percaya diri untuk melawan kepada si pelaku tersebut ya. Nah sekarang Anda semua bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bahas tadi, mungkin dari sebelah tangan ibu, kepada Rahmi. Kesimpulannya itu Nah, jadi dari apa yang kita bahas tadi, apa? Saya ingin tahu apa kesimpulan dari apa yang sudah kalian dapatkan. Mungkin dari depan ibu, Pak Santi, silakan. yang sudah didapatkan itu kita tuh tidak boleh meninggalkan, kita terus harus melindungi orang, dan karena bully itu dapat menyebabkan rusaknya mental seseorang. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan bully itu, kita harus mengeluarkan pilihan yang wajib agar segala itu jangan ada. Jadi itu yang harus kita lakukan. Ada yang lain? Yang kesimpulannya yaitu bullying itu adalah perilaku yang menyakiti seseorang secara berulangan, baik dari perkataan, perbuatan maupun lisan. Itu dampaknya itu sangat buruk bagi korban maupun pelaku. Jadi cara mencegahnya itu seorang pembuli itu harus bisa melawan pelakunya dan harus bisa melaporkannya kepada yang punya wajib. Ada Naila? Kepada dia? Itu kan dapat dari perbuatan atau perkataan, itu kan tidak harus membedakan lingkungan atau mengisikan dia. Terus kalau dia kita tidak Pada Rahmi? kesimpulan itu kita harus lagi dulu supaya
Serikat itu sebenarnya dengan serikat itu mau berteman. Kepada bunga, Itu mencek orang dari kita sibuk yang berkumpul yang ini tidak kayak sibuk kita harus berhasil melawan perkumpulan ini. nah seperti yang sudah Anda sebutkan tadi itu sudah betul semua ya. Jadi kami ingin tahu nih pesan dan pesan kalian pada kegiatan kita pada hari ini itu apa? Pada Susanti, Susanti misalnya mengingatkan misalnya Susanti punya soalnya Susanti juga maaf Susanti bisa dibesarkan Susanti. Saya ingatkan Bu menambah teman sosial dari Susanti. Semoga teman lainnya bisa lebih dan mencari tempat yang lebih nyaman. Ya, lalu kepada Helen. Pesannya itu pembelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Pesannya semoga dimanapun kita berada kita tidak menjadi pembuli dan tidak menjadi sebagai pelaku diri. Kepada Naila. Bisa menambah Nah, jadi terima kasih kepada Anda semua yang sudah memberikan pesan dan pesannya dan sudah tidak terasa kita sudah di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Nah, untuk kegiatan bimbingan kelompok kita selanjutnya, Anda kapan mau dilaksanakan? nanti bukan itu Bu. Oke, dan jadi untuk di grup ya. Nah, jadi berakhir acara kita, kegiatan kita pada hari ini. Mari kita mengucapkan syukur. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.